Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi persamaan Schrödinger. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Dita Safitri, yang kedua Reskita Ananda, saya sendiri, dan Sandi Kurniawan. Adapun definisi persamaan Schrödinger, yaitu merupakan persamaan yang sangat penting untuk menjelaskan perilaku elektron. Persamaan ini adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat gelombang partikel. Solusi persamaan Schrödinger akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan perilaku elektron. Persamaan Schrödinger diajukan oleh fisikawan Erwin Schrödinger pada tahun 1925. Persamaan Schrödinger ini menjelaskan antara ruang dan waktu pada sistem mekanika kuantum. Persamaan ini merupakan hal penting dalam teori mekanika kuantum, sebagaimana halnya hukum 2 Newton pada mekanika klasik. Adapun contoh soal yang pertama, yaitu tunjukkan bahwa persamaan Schrödinger menjamin tetap berlakunya hukum kekekalan energi. Nah, di sini ada penjelasan. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa Hamiltonian atau energi kinetik ditambah energi potensial. Sistem konversatif bersifat kekal. Dengan kata lain, Hamiltonian sistem tidak berubah terhadap waktu. Oleh sebab itu, untuk menguji apakah persamaan Schrödinger menjamin tetap berlakunya hukum kekekalan energi atau tidak, kita selidiki bagaimana nilai harap Hamiltonian sistem berubah terhadap waktu. Berdasarkan persamaan, d per dt konstanta atau pi sama dengan 1 kali I kali Hamiltonian konsentrasi atau pi tambah dot atau pi per dot t. Perubahan nilai harap terhadap waktu dapat dituliskan dengan persamaan d per dt konstanta h topi sama dengan 1 per I kali Hamiltonian konsentrasi h topi psi tambah dot atau pi per dot t. Perkenalkan, nama saya Dita Safitri, stambuk A251-19032. Langsung saja, kita dapat lihat pada gambar, persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai harap Hamiltonian sistem konservatif bersifat kekal. Ini berarti bahwa persamaan Schrödinger menjamin tetap berlakunya hukum kekekalan energi atau secara rata-rata. Selanjutnya yaitu contoh soal 2, yang dimana soalnya adalah fungsi gelombang yang menyatakan keadaan dasar suatu partikel yang terkungkung di dalam potensial kotak satu dimensi adalah psi xt sama dengan kurung kurawal akar 2 per alfa kali sin px per alfa kali eksponensial negatif imajiner kali pi kuadrat kali konstanta Planck per 2ma kuadrat, dimana jika 0 kurang dari x kurang dari alfa, x kurang dari 0 atau x lebih dari alfa. Nah, pada soal ini m dan alfa adalah suatu ketetapan, maka selidikilah apakah fungsi gelombang tersebut menyatakan keadaan stasioner atau tidak, dan hitung nilai harap energi total partikel beserta ketakpastiannya. Sebelum ke penyelesaian, kita menganalisis terlebih dahulu di mana diketahui fungsi rapat peluang posisi partikel adalah 2 per A sin kuadrat kali Px per A, di mana X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan A. Nah, ternyata fungsi rapat peluang posisi tersebut tidak bergantung pada waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi gelombang tersebut menyatakan keadaan stasioner. Nah, langsung saja masuk pada penyelesaian untuk soal nomor 2, yang dimana yang akan kita hitung pertama di sini adalah nilai harap energi total. Nah, karena fungsi gelombang tersebut sudah ternormalkan, maka nilai harap energi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu nilai harap energi total sama dengan integral tak terhingga sampai negatif tak terhingga psi bonding kali harap energi kali psi dx. Nah, kemudian selanjutnya
pada persamaan tersebut langsung saja kita masukkan nilainya. Nah, untuk nilai psi bonding yaitu akar 2 per alfa kali sin px per alfa kali eksponensial imajiner kali pi kuadrat kali konstanta Planck per 2ma kuadrat kali T. Nah, untuk nilai harap energi yaitu nilai harap energi yaitu imajiner kali konstanta Planck dikali doh per doh T, yang dimana doh per doh T itu menunjukkan turunan parsial terhadap waktu. Dan untuk nilai persamaan psi langsung saja dimasukkan yaitu akar 2 per alfa kali sin px per alfa eksponensial negatif imajiner pi kuadrat kali konstanta Planck per 2ma kuadrat kali T dx. Nah, setelah dimasukkan nilai persamaannya, maka turunan selanjutnya yaitu 2 per alfa kali imajiner kali konstanta Planck dalam kurung negatif imajiner pi kuadrat kali konstanta Planck per 2ma kuadrat kali T, dan integral tak terhingga sampai dengan negatif tak terhingga sin kuadrat dalam kurung px per alfa dx. Setelah itu didapatkan nilai 2 per alfa pi kuadrat kali konstanta Planck kuadrat per 2ma kuadrat kali alfa per 2, yang dimana didapatkan nilai akhir pada persamaan persamaan nilai harap energi total yaitu pi kuadrat h kuadrat per 2ma kuadrat. Selanjutnya yaitu ketakpastian energi total. Terlebih dahulu menentukan hasil kuadrat dari nilai harap energi total, di mana hasil kuadrat dari nilai harap energi total sama dengan integral tahingga min tahingga dikali si aksen kali nilai harap energi total kali si kali dx. Nah, sama dengan dimasukkan nilai si aksen yaitu akar 2 per a sin px per a kali e pangkat i pi kuadrat kali Hamiltonian per 2ma kuadrat kali T, dan nilai dari harap energi total yaitu imajiner kali Hamiltonian kali alfa per alfa T kuadrat. Sedangkan nilai dari si yaitu akar 2 per a sin px per a e pangkat minus i imajinar kali pi kuadrat kali Hamiltonian per 2ma kuadrat kali T, dan dikali dx. Seterusnya diturunkan hingga mencapai bentuk yang paling sederhana yaitu kuadrat dari pi kuadrat kali Hamiltonian kuadrat per 2ma kuadrat. Nah, dari nilai harap energi total dan nilai harap kuadrat energi total tersebut didapatkan nilai ketakpastian energi total yaitu sama dengan 0. Jadi nilai harap energi total pada keadaan itu adalah pi kuadrat kali Hamiltonian kuadrat per 2ma kuadrat dengan ketakpastian sebesar 0. Nah, karena ketakpastiannya ini 0 berarti nilai energi total partikel bersifat pasti. Hal ini dapat memperjelas pernyataan sebelumnya bahwa keadaan stasioner merupakan keadaan di mana energi partikel bernilai pasti.